Ya, selamat malam Pak. Pada tugas kali ini yang dimana T02 Akademik Simulator, kami disuruh mengembangkan pekerjaan sebelum terkait akademik simulator. Spesifikasi dari pekerjaan sebenarnya tetap digunakan dalam tugas kali ini. Baru ini adalah lanjutan dari tugas sebelumnya. Saya rasa karena di sini ada course enrollment student dan driver-drivernya. Jadi pada tugas pertama ini saya diminta mengembangkan sebuah driver class yang dimana ini nanti untuk si driver satu yang mampu menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple academic model course. Gunakan array sebagai media penyimpanan. Lebih lanjut, driver juga harus memiliki kemampuan untuk menerima baris-baris masuk interaktif dari pengguna. Setiap baris masukan mempresentasikan data sebuah course. Sebuah baris masukan terdiri atas 4 segmen yang diseparasi dengan pagar. Keempat segmen mempresentasikan data yang diperlukan untuk membentuk sebuah course. Pada saat eksekusi, driver akan terus-menerus membaca baris masukan hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan slash. Perhatikan contoh berikut. Jadi di sini diminta bahwa inputan misalnya untuk ID nih, inputan untuk si ID ini, ID si course diketik begini, terus untuk membaca segmen selanjutnya, misalnya setelah masukkan ID kita masukkan nama course-nya. Jadi biar si program ini tahu kalau yang kita maksud ini ke variabel selanjutnya, maka diseparasi dengan simbol pagar ini. Nah, baru nanti dia dari ID kan pindahlah ke input nama course, lalu kita masukkan si object oriented ini, baru selanjutnya buat pagar untuk berapa SKS gitu, baru pagar, baru grade-nya C. Jadi yang pertama itu dari modelnya kita mulai dulu kan. Baru pada pertama-tama kali itu yang kita deklarasikan variabel-variabelnya, misalnya private string code, name, credit, sama passing grade. Lalu di sini kita membuat public C course dengan parameter yang keempat tadi. Jadi gunanya parameter ini biar kita tahu apa nanti yang dimasukkan gitu, seperti code, name, credit, passing grade. Barulah di sini kita membuat this code sama dengan code ini untuk menyatakan nilainya si code itu diambil dari si code ini, nilai si name itu diambil dari si name yang kita masukkan ke sini tadi. Baru kita membuat fungsi-fungsinya setter dan getter. Jadi untuk mendapatkan si code ini, nilai code yang udah kita masukkan tadi lah, itu disebut namanya string get code. Sama halnya seperti get name, get credit, get passing grade. Terus pada override-nya di sini ada public string to string. Jadi ini kayak menuliskan ulang bagaimana nanti penulisan outputnya. Jadi waktu kita memanggil outputnya si dalam bentuk string itu, yang pertama itu si code, baru ditambah dengan pembatas ini garis tegak lurus, baru kita panggil si name, kita panggil si credit, sama kita panggil si passing grade. Terus untuk public string get ID ini nanti unsupported exception, pengecualian. Jadi apa ya ini? Sebentar kita tanya ChatGPT. Apa maksud dari code berikut ini? Code ini adalah implementasi sederhana dari sebuah metode bernama getID yang mengembalikan sebuah string. Implementasi yang spesifikasi. Oh, yang oh,
Ya, seperti itulah. Jadi si get ID ini nanti berfungsi di driver 4 kalau nggak salah. Untuk untuk memanggil si get ID dari si course. Karena setauku di get 4 itu di driver 4 itu penggabungan dari si enrollment, student sama si course. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Iya, ke driver 1 kan tadi dari course. Baru di driver 1 ini kita membuat apa? Pengeksekusinya. Jadi kayak modelnya kan tadi udah selesai tuh. Nanti kayak gini. Si driver inilah nanti yang bertugas untuk menjalankan si course tadi dari model course. Jadi kan pada driver 1 ini kita mintalah masukan. Masukannya kan tadi yang ada di course tadi yang diminta si ID, nama, tapi kita buat ke dalam bentuk array. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa di sini kita deklarasikan array list itu course, baru course sama dengan new array list. Baru kita membuat while sebagai pemeriksaan. Jadi yang pertama kita apakan itu kita buat itu adalah string input sama dengan masukan next line. Jadi disinilah dia mulai membaca masukannya. Baru kita buatlah kondisi kalau misalnya dimasukkan slash kayak si input tadi atau si masukan ini yang kita masukkan sama dengan si slash, maka dia break atau berhenti seperti persyaratan pada hari ini tadi pada tugas. Maka array string atau input segment sama dengan input split regex pagar. Disinilah kita buat inputannya itu dibedakan berdasarkan pagar. Apa sih arti split? Ya, memecahkan dengan membagi string asli delimiter ya sebagai pemisah kan. Jadi kan kita minta inputannya itu ada 4. Jadi kita buatlah kondisinya di mana segmennya ini dengan panjang sama dengan 4. Jadi pada array pertama dengan indeks 0 itu isinya si code. Terus array kedua dengan indeks ke satunya dengan indeks satunya itu tempat si nama. Baru dipisahkan kan. Baru si integer ini kan dia kan menerima string ini. Jadi karena si kredit ini bentuk inputannya string integer, maka kita membuat integer kredit sama dengan integer titik parse integer, yang dimana ini sebagai mengubah integer menjadi string, ya kan? Parse integer adalah salah. Berarti dia mengkonversi string menjadi tipe data integer. Sama dengan string kita ubah, ini kan bentuk string diubah menjadi integer terus dimasukkan lagi ke string gitu. Baru yang keempat itu passing grade. Jadi kita buatlah si objek course ini dengan course sama dengan new course dengan parameter si masukan yang kita buat tadi, ada si code, name, credit. Maka kita tambahlah nilainya ini ke si course. Ini gunanya untuk kalau misalnya mau menambah banyak course, maka kesinilah ke add course. Baru untuk
integer i sama dengan 0 dan di mana i lebih kecil dari course size, maka dimasukkan. Jadi si ini kayak apa? Membaca inputan yang udah kita kasih tadi. Misalnya kayak kita course size-nya ini kan misalnya kita masukkanlah ada 4 course kan. Terus si i-nya inilah yang membaca course 1 itu apa. Misalnya masih course 1 kan lebih kecil daripada dari 4 course yang kita input tadi. Jadi ini loopingan. Jadi kayak course 1 kan masih belum memenuhi syarat kan sampai ke 4 ini, maka dibacalah i1 i plus. Jadi dibaca dari course pertama sampai ke 4 dengan syarat itu. Jadi setelah dibaca maka di print lah dia system out print new line ln. Ln ini berarti dia ngeprintnya ke bawah. Iya, apa yang bilangnya, enter, ada new line lah pokoknya. Jadi yang dimana course get i get code. Di sini kita membuat get ini sesuai dari fungsinya, nilai apa yang dikembalikan. Misalnya get code yang dikembalikannya tadi code dari si course Java ini, get name-nya itu apa. Jadi course get ini misalnya course pertama, baru dikembalikanlah code yang course pertama ini apa, terus dipisahkan sama garis tegak lurus, baru kayak gitulah selanjutnya course get. Misalnya get kedua, get ketiga, get keempat gitu. Oke, selesai. Maka coba kita buat ya, kita kompilasi, make compile, make test 01, kita masukkanlah ini tr kan tadi ada syaratnya, kita buat tuh slash maka break. Nah, maka dipanggillah dia object oriented programming 3C. Nah, sudah sesuai ya. Baru pada task kedua ini, tugas kedua Anda pada prinsipnya sama dengan task 01, perbedaan terdapat pada entity yang diprioritaskan. Jadi pada driver kedua ini sama kayak driver pertama. Bedanya cuma ya mungkin driver 1 kan untuk si course-nya, buat array untuk si course, mengisi course, input ke dalam si course. Nah, driver kedua ini juga sama. Jadi iya sama, kodenya kan sama ini. Karena pada penjelasan soal dibilang sama seperti task 1, maka saya cuma menyalin dari driver 1 ini ke driver 2. Tapi yang membedakannya di sini adalah penamaan inisialisasinya sama isi-isinya. Kan kalau misalnya dari student dapat kita lihat itu ada ID, name, year, studi program. Kalau di course tadi kan cuma code, name, credit, passing grade. Jadi di sini kita membuat get ID, baru ada fungsi set ID-nya, yang dimana ini nanti masuk dengan parameter ID. Jadi kayak kita masukkan ID-nya itu kembali ke ID gitu loh. Get name, set name, get year, set year. Baru memastikan bahwa input year bisa diparse ke dalam integer try. Di share sama dengan integer first. Ini maksudnya mengubah si string jadi integer tadi biar bisa dibaca sesuai di driver ini. Maka ada fungsi-fungsinya get studi program, set studi program to string penulisannya miriplah. Dibedakan pakai pagar kan, kita buat juga kondisinya cuma ada 4 inputan, 4 segmen. Jadi segmen pertama ID, segmen kedua name, segmen ketiga year, studi program. Baru kita buat student sama dengan new student. Ketika udah jadi dia
udah jadilah ini, baru jadi student kan, sama dengan new student dengan parameter id name year student program, maka dimasukkanlah dia ke dalam si student ini, nilai student ke student. Jadi kayak kita input lah dulu dia di sini kan, di sini nasi student, nilai pertama itu si student ini, baru nilai kita input lagi kedua si ini, gitu, seperti itulah. Baru ini sama kayak loopingan untuk si inputnya, membaca inputan dari misalnya kita banyak ini masukkan data-datanya, misalnya ada 2, dibacalah itu dari data pertama itu apa, data kedua itu apa, gitu-gitu. Bedanya di sini current student sama the student get ID. Jadi biar biar nggak capek kan kayak gini. Kayak harus course get gitu. Jadi kita juga bisa buat dengan metode yang berbeda, kayak kita inisialisasikanlah si nilai yang student get di dalam kurung itu kita masukkan ke dalam current student. Jadi yang di bawah ini tinggal current student titik get ID, current student get name, current student, seperti itu. Maka coba kita kita coba tes dulu nih. Make compile, tes 02. Kan inputnya apakah sesuai. Jadi di sini ada si Wirosabel sama Jaka Sembung. Mereka yang ada super power. Oke, jadi ada berapa student yang kita masukkan tadi? Ada 2, si Wirosabel sama si Jaka Sembung. Oke, selesai. Baru task ketiga ini sama dia kayak task 0102, perbedaan terdapat pada Jadi pada driver ini yang membedakan adalah dia ada gabungan antara si dari kan pada tugas sebelumnya si enrollment ini kan sebagai penghubung antara si student dengan si course. Jadi kita inisiasikanlah nilai si student course yang udah kita kerjakan tadi menjadi satu variabel biar bisa dipanggil di si enrollment ini. Kayak gini lah contohnya, kayak string course, string student. Jadi data-data yang ada di course sama student itu bisa dipanggil lewat si course sama student. Baru di enrollment ini ada academic year, semester, dan statistiknya. Jadi pada driver ketiga ini sama kayak tugas-tugas sebelumnya, cuma bedanya ada ini get course, get student. Jadi kita panggil juga dari si course, student ke driver 3 ini. Makanya pada enrollment ini ada dia fungsi si get student sama si get course. Seperti itulah. Ya. Course. Ya, jadi kayak si kelas course ini bisa dipanggil di driver 3. Koreksi kalau saya salah. Itulah, jadi kayak si driver ini sebagai pengeksekusinya lah, bisa dipanggilnya dari kelas course, dari kelas enrollment, dari kelas student, dimasukkan lah ke sini. Sama. Baru pada driver 4 ini kita coba lah ya. Coba input. Input. Make compile. Tes 03. Jadi kita buatlah ID si course itu tadi berapa, ID si studentnya berapa, baru tahun, baru semester, statistik. Oke.
event non. Kenapa ini ada nonnya? Karena tadi di driver 3 kalau misalnya nggak nggak ada dimasukkan apa apa ya non tadi. Misalnya nggak ada lah dimasukkan si apa ya, tunggu, nggak ada dimasukkan si semester, yang nggak ada lah dimasukkan si tahun, kan akademik ya semester, maka semester pendek statistik. Misalnya nggak ada dimasukkan statistik si mahasiswa dengan course ini, maka nilainya itu non, atau belum ada lah nilainya, atau masuk nol gitu lah kan. Baru pada tugas keempat ini penggabungan dari ketiga task tadi. Tapi pada tugas ini saya diminta untuk mengembangkan sebuah driver yang menyimulasikan kemampuan penyimpanan multiple pada semua entitas. Untuk membedakan instruksi ditambahkan sebuah segmen pada awal input. Course add, student add. Jadi driver 4 ini gabungan dari ketiga task tadi lah. Misalnya udah siap driver 1, 2, 3 kan. Ya kita masukkanlah dia untuk input segmen. Misalnya ada untuk si course baru di break. Misalnya kita masukkan case di mana student add kita ketik, maka ini nanti masuk ke untuk si student. Baru misalnya case-nya untuk enrollment add, nambahan enrollment kan, maka dia masuk ke nilai si enrollment. Tapi di sini ada 5, tapi karena nggak ada disuruh masukkan itunya apa statistiknya, jadi cuma sampai 4 aja lah di sini kondisinya. Baru di sini ada fungsi find course, find student. Jadi di sini yang kita kalau misalnya find course sama course ID-nya aja, student sama student ID. Baru misalnya course atau student null, maka yang di input cuma si enrollment aja gitu. Baru for course sama dengan course, maka di sini kita udah cetak lah si course tadi kayak mana bentukannya, kalau untuk si student kayak mana bentukannya, bentuk enrollment kayak mana bentukannya. Baru di sini ada mencari course berdasarkan kode, berdasarkan ID yang kita masukkan tadi. Baru ada student, ada kayak gitu gitulah. Maka saya rasa tugas kali ini sudah siap. Jadi kayak driver 1, driver 2, driver 3 digabungkan ketiga driver ini ke driver 4. Jadi seperti itulah. Jadi kayak si driver 4 ini bisa ibarat si driver 4 inilah pengemudi yang bisa menjalankan satu mobil, tapi si mobil ini fungsinya sama kayak ketiga mobil yang dibedakan tadi, kayak si driver 1, 2, 3 seperti itu. Maka coba kita run aja, compile, next, tes 04. Jadi kayak pertama yang kita masukkan itu kan si course add, kita masukkan dia ke dalam course. Jadi dia bisa memanggil 3 array sekaligus, tiga objek sekaligus. Ada si course, ada si course. Oh, kita tambahkan lagi si course-nya, ada 2 ini. Ya, baru kan parameternya ada 4 tadi, jadi dia kalau udah menerima 4 yang kita masukkan, ya udah dia masuk ke inputan selanjutnya. Baru si student langsung kayak gitu kan, baru si enrollment, student enrollment, maka udah masuk lah ini nilai-nilai kemasukan. Untuk mencetaknya kita berkelah dia pakai slash, maka outputnya sesuai yang diminta. Ini kita tambahkan tadi CD informasi sistem,
event-event. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa penjelasan saya kali ini sudah cukup, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika saya ada kesalahan menjelaskan mohon dikoreksi lagi, karena saya percaya dari penjelasan saya pasti ada kekurangannya, tapi saya sudah memberikan yang terbaik. Semoga saya juga mendapat nilai yang terbaik. Ya, terima kasih. Saya Pimpin Asyar Sloi dengan 12S2 2024. Dengan ini menutup video presentasi saya mengenai T02 Akademik Simulator. Baik, selamat malam Pak. Terima kasih.